2, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Ngopi Senja, ngobrol happy sepulang kerja. Ibu banget. Teman-teman, PTN Semarang pada khususnya sudah sekitar 1 tahun yang lalu kita take terakhir. Sudah sangat lama. Jadi mungkin yang di rumah pasti sudah merindukan wajah saya. Wah, Mas Habib mana? Mas Habib mana? Habibie Fans Club biasanya sebutannya. Masih banyak banget yang merindukan Ngopi Senja. Kemarin jangan lupa kita habis mendapatkan juara favorit Ngopi Senja. Ngopi Senja itu apa yang namanya Mas? Compliance podcast competition. Juara favorit men. Itu juara karena apa? Karena bukan saya. Karena Mbak Claresa lebih enak dilihat, mungkin orang-orang lihat dislike. Kalau saya pastikan dislike-nya lebih banyak. Oke teman-teman, langsung aja kita sekarang kedatangan seorang bintang tamu. Bintang tamu satu-satunya bintang tamu yang membuat saya deg-degan. Sangat deg-degan. Biasanya ya ini ya off the record ya. Biasanya kalau ada bintang tamu itu dia yang gugup. Mas gimana nanti aku ngomong apa Mas? Sekarang aku yang gugup karena dia lebih handal daripada saya. Dia adalah seorang penyiar radio, mahasiswi yang magang di PTN Semarang. Ini luar biasa. Biasanya pegawai, sekarang mahasiswi yang sedang magang di PTN Semarang. Dia adalah Anin. Sepi banget ya, sepi banget ya Allah. Ini ada efeknya, ini kasih efek. Menakutkan kan, lihat aja. Baru opening sudah kayak gitu. Anin, kita sudah jarak, kita lepas masker, ngap. Oke, siap. Biar juga teman-teman tahu, Persatuan Galangan PTN Semarang juga biar tahu bahwa ini wajah mahasiswa magang. Ya, Anin ya, kalau di PTN Semarang itu Persatuan Galangan itu Galangan PTN Semarang yang cowok-cowok pengejar wanita ini. Waduh. Itu sasaran utamanya yang pertama anak OJT, hati-hati. OJT, ya. Anak OJT. Yang kedua mahasiswa magang. Ini hati-hati. Bahkan kamu juga harus hati-hati nih. Oh, iya. Bentar lagi Pak, pasti ada yang DM kamu. Sebelumnya Instagramnya apa? Instagram aku Anin Isabella double L. Wah, Anin Isabella. Anin ini mahasiswi komunikasi Undip. Betul. Benar-benar. Aku kan ya lulusan S1 ya, aku tahu bahwa hukum itu belajar komunikasi itu belajar tentang apa sih sebenarnya? Nah, banyak banget tuh orang tuh mikir kalau di ilmu komunikasi tuh belajar ngomong gitu ya. Kayak emang selama ini nggak bisa ngomong gitu. Nah, kalau kamu belajar ngomong, anakku yang 2 tahun ajarin ngomong gitu. Waduh, Nah, beda. gimana? Jadi kalau di ilmu komunikasi itu kita belajar lebih ke arah, jadi dibagi 2, ada jurnalistik dan juga ada komunikasi strategis. Nah kalau di strategis itu kita belajar tentang marketing, kita belajar tentang kayak PR. Tapi kalau jurnalistik itu tentang media dan lain sebagainya. Gini. Berarti S1 jurnalistik sebenarnya nggak ada ya? S1 kalau di Undip itu penjurusannya. Penjurusannya. Tapi kalau misalkan di universitas lain ada? Mungkin ada. Komunikasi itu termasuk jurnalistik. Betul. Kamu asli orang mana? Kalau orang mana, aduh agak bingung ya jelasinnya. Silsilahnya dituliskan. Jadi, ibuku Jogja nih, Jogja. Oh, Jawa sini. Iya, nggih leres. Bapak Semarang. Menikahlah ketemu di Undip. Sama-sama alumni Undip. Terus menikah. Ya. Terus dapat kerjanya di Lampung dua-duanya. Terus ya udah memulai hidup di Lampung dari belum punya anak sampai akhirnya anaknya udah 3. Terus udah sekarang kalau ditanya aku orang mana aku bingung. Orang Indonesia. Betul. Solutif sekali. Anin ini penyiar radio ya? Iya. Siaran di mana kamu? Di Pro Alma FM. Penyiar radio. Stasiun di Pro Alma FM 95,4 dulu ya. Iya. Yang menemani biasanya di mobil ini dengerin suaranya Anin ya. Siarannya apa? Kalau aku malam, karena kan dari pagi sampai sore kan magang di sini di BTN ya. Terus habis pulang magang biasanya langsung berangkat untuk siaran. Di mana sih studionya? Di Tembalang. Itu kamu bawain acara apa namanya? Aku bawain bebas request. Berarti semua genre musik? Iya.
Dangdut juga bisa? Kalau dangdut enggak sih, soalnya kan kalau radio itu kita lebih ini ya, melihat pendengar kita ya, kayak punya ininya masing-masing ya. Kalau kita lebih ke anak muda, jadi lebih ke pop, terus kayak mungkin bisa ke arah hip hop gitu-gitu. Hip hop men, selera aku banget, hip hop dangdut. Lalu kembalinya ke dangdut. Iya, betul. Ceritanya gimana kamu bisa jadi penyiar radio itu gimana? Ceritanya gimana? Mungkin dikasih tahu dulu di awal ya. 97,7 kalau malam dengerin aja. 97,7 kalau malam di Pro Alma FM. Masih bersama Anin gitu ya. Biasanya kan penyiar radio kalau aku di desa dulu kan, aku dengerin siaran radio itu misalnya 45 menit lepas dari pukul 7 malam kita masih bersama gitu. Iya. Pendengar setianya. Aku dulu pengen jadi penyiar radio malah jadinya penyair radio. Baca puisi. Gimana kalau dia serunya? Nah, aku mau masuk ke situ. Oke. Kita mau dengarkan Anin kalau menyiarkan seperti apa sih sebenarnya? Boleh. Ya, kayak apa? Ceritanya ini lagi jangan Pro 5 tapi BTN FM. Oh, BTN FM. Boleh tolong remote-nya, Mas? Buat apa nih? Ini jadi mic dong. Oh, misalkan mic. Biar kerasa. Iya. Kalau ngomong gini dong. Sama headset. Oh gitu iya, harusnya earphone, ya. apa itu namanya? Biasanya digantung gini. Iya, digantung. Dipegang aja ya. Iya, 97,7 Bro, Alma FM 20 BTN ya? Tadi BTN FM. Oke, ganti. Oke. 95,5 BTN FM 24 jam mutarkan lagu terbaik. Hai. Kalau BTN apa namanya? Ini. BTNers. BTNers. BTNers, gimana nih kabarnya? Mudah-mudahan dalam kondisi yang baik-baik aja ya. Nah, balik lagi nih sama Anin Isabella di sini yang bakal nemenin kamu dari jam 6 sore sampai dengan jam 10 malam. Jadi kalau yang mau request, yang mau titip salam buat penyiarnya juga boleh banget. Caranya gampang, langsung DM ke Anin aja. Gitu caranya. Itu nggak ada yang tepuk tangan. Ini ada efeknya. Bukan hanya yang tepuk tangan, ada yang teriak-teriak. Kadang kalau teriak kamu bagus, kalau teriak aku bakar. Enak ya suaranya, enggak medok gitu. Kalau aku coba ya, aku ya. Bagus banget. Benar. Iya ya. Saya. Aku mesti metu medok ya. Iya. Oke, masih di BTN FM 95,4 yang udara di sekitar Semarang dan sekitarnya, masih bersama saya penyiar paling Saam Habibi. Malam hari ini kita akan memutar banyak lagu. Yang mau request boleh ikut di 081 yang mau ikutan salam-salam juga boleh gitu. Boleh. Lumayan ya? Lumayan. Kita buat radio lah. BTN FM. Boleh. Biar yang bisa tanya-tanya mengenai KPR kita bisa apa ya? Nah, itu namanya apa? Promosi dengan jalur sendiri kan lebih enak, ngobrol-ngobrol. Sebenarnya kalau promosi terlalu kasar sih, Mas. Apa? Soft selling. Soft selling, man. Soft skill and killing me softly. Apaan sih? Iya gitu. Kalau podcast punya? Kalau podcast enggak sih, sejauh ini lebih ke datang-datang aja ke podcast orang-orang. Oh gitu. Kalau bikin podcast sendiri belum, tapi kayaknya habis magang pengen deh. Kameramen, buat podcast yuk asik ya. Masuk ke Spotify, terus pakai Anchor gitu. Kelihatannya asik gitu. Kita buat. Kita mau bikin channel sekalian dieditin. Asik. Enak nih kayaknya teman-teman. Ngopi senja main apa sih? Fans kita juga Iya, kita kenal ya. harusnya ya, Mas, harusnya dibikin nama biar akrab gitu. Iya, apa namanya ya dulu ya? Kita ngopi salah apa nggak tahu ya. Dari dulu lah Ngopi Senja itu tercipta memang dari obrolan warung kopi sama Yahya. Nanti kita buat seru-seruan. Gimana, Mas? Enak-enak. Ngopi enak-enak. Oh, ngopi enak maksudnya. Kalau ngopi enak-enak agak aneh gitu. Beda cerita ya. Beda. Ya, kebuka ya. Sama ini kita ya. Agak gimana ya? Anjir. Ya itu memberikan kehangatan bagiku loh. Anjir. Anin ngomong masalah Anin lah. Okay. Anin kalau jadi penyiar itu suka dukanya gimana? Sebenarnya kalau sukanya banyak sih, karena kemarin dapat pengalaman buat ini ya, apa namanya, live IG bareng artis-artis. Gitu. Siapa itu? Ada Juicy Lucy, tahu nggak, Mas? Penyanyi baru. Dia lagunya sempat viral tuh lagunya. Lucy. Lantas mengapa ku masih menaruh hati? Oh iya. Oh iya, kayaknya nggak tahu sih.
Soalnya kelihatan ya ini umurnya agak beda. Bukan seperti itu. Kalau kamu tanya artis dangdut, aku pasti tahu. Kalau aku pandang. Nah, lagu-lagu dangdut sekarang itu oke. Kalau sama bapak biasanya main kartu sambil dengerin dangdut. Mendung tanpa udara. Tapi omonganmu gak bisa Jawa banget ya, emang ya? Gak bisa. Kamu setiap hari emang bicara bahasa Indonesia? Keseharian? Sebenarnya kalau di rumah itu bapak ibu ngomongnya Jawa, di Lampung tuh ngomongnya Jawa, cuman aku nggak bisa buat ngomong balik. Oh, Kayak aku ngerti aja. Aku paham gitu, kayak tadi Mas Yahya sama Mas Habibi ngomong, oh iya ya paham. Cuman gimana ya balasnya ya, aku nggak paham sih. Kalau aku sih bapakku kan Prancis, ibu Uzbek. Jadi Uzbek. jadi kalau di rumah itu memang nggak familiar. Bukan sing suweke ya. Sobek. Itu. Jadi kalau memang di rumah itu kan kadang pakai Inggris, kadang Jerman, Spanish. Oh, ketok banget. Makanya kelihatan banget kan aku wajah-wajah. Kental ya, kental. Kental banget. Kental banget. Ya. Terus dukanya ya radio. Kalau dukanya tuh kayak apa namanya, kan kadang ya namanya manusia punya emosional naik turun Mas. Kadang lagi sedih, kadang lagi capek banget, tapi gimana pun itu kamu harus bisa ngeluarin suara yang happy. Iya. Smile voice tetap harus. Dan aku tuh pernah dapat ini sih dari salah satu pendengar itu, kayak dia nge-DM di IG-nya radio kayak, Kak, kok aku nggak dengar kayaknya penyiarnya lagi sedih ya gitu. Kayak aku Kelihatan ya? Oh my god, kelihatan Mas, soalnya ada smile voice, ada apa ya, kalau suara kita nggak semangat itu juga kelihatan. Jadi kayak begitu waktu itu ketahuan kan, terus kayak oke, aku nggak boleh gitu lagi. Apapun yang terjadi, aku harus tetap senyum. Bahkan fun fact ya Mas ya, aku pernah di balik itu tuh aku lagi capek banget sampai aku udah nggak bisa ngomong tuh, aku nangis gitu loh, kayak udah nggak punya tempat cerita, terus aku nangis gitu. Tapi pas ngomong, oke udah saatnya masuk. Ya, profesional. Halo semuanya gitu-gitu. Tapi pas udah situ nangis lagi. Aku tertarik sama kata-kata tadi. A smile voice, suara yang tersenyum. Aku senyumnya angkat ngomongnya smile voice. Tapi smile voice itu harus pakai senyum. Orangnya harus senyum, wajahnya harus senyum, atau hanya produksi suaranya yang keluar kelihatan orang tersenyum, atau Daripada bingung, kita coba aja. Ya, smile voice. Jadi kalau misalnya nggak smile voice gini. Halo semuanya, selamat siang, ini saya Anin. Oh iya. Itu nggak smile. Iya benar. Coba kalau smile voice. Halo semuanya, selamat siang, aku Anin, balik lagi di BTN ini. No, itu caranya ya. Iya, ada ininya. Dulu di Jawa itu pengalamanku, yang kan orang Jawa Timur kan ya. Itu ada radio itu namanya Jodipati FM. Itu radio yang muter wayang-wayang. Dan nontonku malah itu mah. Oh Aku iya. dulu pernah pengen jadi penyiar radio, tapi penyiar radio untuk bahasa Jawa halus gitu. Waduh. Sugeng minta ngetaken para pemirsa. Malah jadi kayak cocok lampah. Iya, sih dulu kayak gitu. Pengennya malah dengerin kayak gitu. Anin, berarti kamu di Semarang sebatang kara? Enggak, sama Bude. Sama Bude? Waduh, garangan-garangan malah berharap Anin itu anak kos, tadi bisa diajak jalan-jalan, ternyata ada yang Kenapa? Di tempat Bude juga bisa diajak jalan-jalan. Oh gitu, oke, available teman-teman. Sudah punya pacar kan? Belum. Oh ya, available, ya, langsung di DM, gak usah gaya-gayaan. Loh, yang kemarin udah DM kok, tapi ngilang. Sudah ada. Oh, gerak cepat aja, sudah gerak cepat ini teman-teman. Ada siapa ya? Ternyata sudah ada yang sudah bergerak teman-teman, garangan BTN Semarang. Inisial. Gak usah. Itu biar. Gini teman-teman ya, jangan pakai cara-cara yang klasik. DM sudah makan apa belum lah. Yang cuma nanyain bakal kalah sama yang ngirimin makan. Yang nanyain lagi apa udah pasti kalah sama yang langsung jemput. Jadi udahlah, pakai cara-cara lama tinggalin aja. Kalau cara aku paling gampang aku ngasih sertifikat rumah kayak tumpuk aja. Oh iya bener kan, ini BTN kan ya? Ini BTN bener, harusnya maharnya ya itu. Nah, gitu cowok. Dan seorang perempuan harus stylish ya. Terus stylish. Jadi kata-kata cewek itu materi deh, kalau nggak materi nggak makan. Kan sebenarnya anak. Sebenarnya lebih ke arah gini sih Mas. Tapi cocok sih. Ya, tonton anakku bayar. Anakku ngerti bayar loh. Tapi sebenarnya
itu sempat jadi pemikiran juga ya di obrolanku sama teman-teman juga, kayak kadang tuh yang masih sekampus tuh kan ngobrolin, emang kenapa sih cewek tuh kok pengen nyarinya yang udah mapan gini-gini. Ya sekarang maksudnya gini aja lah, katanya susah cari cewek yang mau nemenin dari nol. Ya kalau memang masih nol, kenapa cari cewek? Kalau nol tuh ya fokus dulu lah untuk ngerjain sesuatu, untuk paling nggak mikirin dirinya sendiri untuk hidup ke depan gimana. Kan ke depan bukan cuma ngehidupin diri sendiri, tapi istri, anak gitu, jadi ya emang perlu disiapin dulu. Kalau saya belum siap ya kenapa harus cari dulu? Lo cowok mau nikahin kok, aku mau mencari perempuan yang mau ngajak susah. Ngajak kok susah. Tuh. Ngajak ya seneng. Tapi gini mas, bapakku tuh pernah ngomong gini, kayak nggak ada seorang bapak yang pengen ngelihat anak perempuannya itu dihidupi lebih, maksudnya bukan nggak sebanding dengan bapak menghidupi anak. Betul sekali. Jadi ya ketika menyerahkan anak perempuannya sama laki-laki, ya pasti pengennya paling nggak sama atau ya kalau bisa lebih. Itu dengerin para garangan, kerja yang keras di PTN, cari posisi yang bagus, promosi, gajinya banyak, kesejahteraan untuk anak istrimu banyak. Jangan seperti saya. Kalau terus banyak. Nanti istriku melihat langsung pasti bahagia banget. Semua kan kayak gitu. Gak apa-apa, lucu aja, kayak ada yang didadahin terus Ya, juga. aku sama istriku tuh. Ya ampun. Anin, kamu berarti jarang pulang ke Lampung? Jarang. Berarti udah betah di sini? Kalau bilang betah nggak betah ya gimana ya, memang harus hidup di sini. Karena kuliah di sini. Tapi bisa mau kembali ke Lampung atau tetap di sini? Kalau ke Lampung sih sebenarnya alasan pengen pulang ke Lampung tuh karena pengen nemenin bapak ibu. Tapi kalau untuk maksudnya hidup dan bekerja di sana kayaknya enggak sih kalau aku. Enak Semarang ya? Semarang des! Kamu sebenarnya mau ngomong bahasa Jawa belum bisa sama sekali ya? Lancar? Iso tuh ya ngawur. Tapi aneh loh ya? Ya karena aku nggak biasa ya. Iya, omongannya wong Jawa karo wong Jowo nih Jawa, sing iso ngomong Jawa tetep beda. Penekanannya tetep ya, nyuk. Kenapa jadi diskriminatif ya ini ya? Bukan diskriminatif, tapi apa kita bisa melihat orang Jawa itu bisa dari telinga bilang kamu bukan orang Jawa kan, bisa kelihatan. Kalau orang ketemu aku juga pasti ngiranya bukan orang Jawa. Nah, itu maksudku. Maksudnya dari muka juga bukan orang Jawa kelihatannya. Kata orang-orang ya. Kelihatannya kayak dikira orang Manado. Ada juga yang ngira keturunan apa namanya? Afghanistan apa di sana gitulah. Mongolia. Iya, Mongolia kan Jawa-Jawa. Ini kayak apa? Indian. Indian, serius. Kayak orang Indian. Kalau aku udah kelihatan ya, nggak usah dijelaskan. Bapakku Perancis, ibuku Uzbek, kelihatan banget dan udah kelihatan orang Perancis kayak gini lah. Kelihatan bohongnya. Anin, gimana rasanya magang di PTN? Ini udah bulan berapa kamu? Bulan ke-6, nanti tanggal 31 aku selesai. Saya. Kok aku gak pernah ketemu kamu sih? Loh kan? Selama ini? Ya kan aku kamu di lantai 2. Di lantai 2? Oh, makanya gak pernah ketemu. Ini berarti sebentar lagi selesai? Sebentar lagi. 7 hari. 7 hari lagi selesai. Pesan dan kesan-kesannya di PTN seperti apa? Orang-orang PTN itu seperti apa sih? Kesannya seperti apa sih? Jujur. Nanti ini di-cut kan ya yang ini? Ya enggak lah, berhasil gitu. Dunia kerja pertama. Jujur aku senang banget sih ada di sini. Keren banget ya. Wow. PTN seperti dijilani. Itu apa? Sebenarnya kalau misalnya diceritain dari awal, di bank itu bukan keinginanku. Karena aku ngerasa kayak aku dari komunikasi ya, dan masuk di bank tuh kayak kok aku nggak nemuin celah apa yang aku pelajari ya, kok aku nggak nemuin celah di mana aku bisa maksudnya berkembang dari sisi materi pembelajaranku ya di kampus. Penerapan ilmumu. Betul. Terus jujur sempet pengen kayak aduh udah deh aku keluar aja, aku nggak kuat sama target-target di sini, aku nggak kuat sama apa namanya kayak tuntutan-tuntutan di sini, aku nggak kuat rasanya. Itu di sebulan 2 bulan awal lah. Cuman waktu itu aku cerita sama temanku. Temanku ini bilang nggak apa-apa, udah terus
terus ngomong. Dia bilang gitu. Terus dia bilang gini. Terus ngomong, keluarin. Gue yakin lo pasti bisa kok sampai 6 bulan doang mah. Udah dari situ tuh aku mikir, kok dia kayak nantangin sih. Terus akhirnya udah aku tunggu, oke udah jalanin aja. Soalnya kan aku juga magang ini sambil skripsian juga ya Mas ya. Jadi aku harus ambil data ke lapangan. Terus tetap di sini juga. Jadi sebenarnya ya memang harus bagi waktu banget sama ada siaran juga kan. Jadi benar-benar bagi-bagi waktu dan sampai akhirnya udah nggak tahu kok udah 6 bulan aja. Besok minggu depan tuh udah minggu terakhir. Jadi kayak sebenarnya kesannya kadang apa yang kita inginkan tuh nggak selalu terjadi. Tapi justru kita malah bisa belajar dari apa yang sebenarnya tidak kita inginkan. Setuju sekali. Nanti bisa quotes of the day di sini ya. Tadi ada tulisannya quote Anin gitu, di atasnya Boyo buka iso ngedit apa enggak kemarin. Kalau gini, itu pengalaman juga. Dulu aku ketika pengumuman masuk di BTN, aku kira wah gitu banget bakal menyenangkan. Aku orang Surabaya, dapat penempatan Surabaya, bisa sekarang udah bekerja, bisa menikmati Surabaya pakai uangku sendiri. Ternyata penempatannya di Kupang. Wow. Kupang itu bilang 2 tahun di Kupang. Wow. Tapi dari sana pembelajarannya sangat banyak. Kalau tanpa Kupang, aku akan bisa seperti ini. Kan benar kan? Itu kan. Sama. Tanpa BTN aku juga tidak bisa seperti ini. Gila, BTN itu nomor 1. BTN mah keren banget. Aku sangat mencintai BTN. Gila emang BTN mah ya. Best Aku sangat juara. mencintai BTN. Anakku aja tak namain BTN. Anakku aja tak namain BTN. Saking cintanya sama BTN. Tapi berarti Mas Habibie di sini udah berapa lama? Wah, dibalik sekarang. Aku dibalik. Banyak seperti ini. Aku sudah tahun ke-7 ini. Tahun ke-7 ya? Aku juga seneng banget karena dari magang ini juga aku jadi berkesempatan. Kemarin aku nge-MC tuh di acara lelang. Apa itu namanya? Investa itu ya? Lelang Investa sama lelang Ibatara Po. Jadi aku kayak ya ampun aku semakin belajar lagi untuk bisa kan kalau lelang kan aku mungkin nggak pernah ya. Iya, konsepnya belum pernah. Betul, jadi itu aku belajar lebih banyak lagi sih. Asik. Lu kamu nggak, ayo kerja di BTN aja lah. Ayo kerja di BTN. Boleh di tag. Pak, Bu. Nggak, aku mau nyelesain kuliahku dulu sih Mas. Anin, jangan terlalu panjang. Nanti kalau yang ada yang masih penasaran sama Anin langsung di DM aja. Oke. Jangan terlalu panjang. Nanti kalau terlalu panjang nanti nggak ada yang nonton. Tidak ada yang nonton, bosen melihat wajah saya. Teman-teman, nah begitulah adanya diriku dan dirinya. Terima kasih telah menonton. Aku pengen kayak TVRI zaman dulu. Oh iya, boleh. Pemirsa yang budiman, terima kasih telah menonton channel Ayah Naka dengan konten Ngopi Senja. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyiar TVRI. Terima kasih. Dadah. Dadah.